Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bu Manda. Belajar kimia menjadi menyenangkan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kimia hari ini. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teori perkembangan model atom, yaitu ada model perkembangan atom dari Dalton, kemudian J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan yang terakhir adalah model atau mekanika kuantum seperti yang kita gunakan hingga saat ini. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat partikel subatomik. Seperti yang kita tahu ya, kalau atom itu terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel subatomik. Partikel tersebut terdiri dari apa saja, Bu? Yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah proton, elektron, dan juga neutron. Nah, masing-masing dari partikel-partikel tersebut bisa juga dilambangkan dengan huruf P untuk proton, E untuk elektron, dan neutron dilambangkan dengan huruf N. Nah, seperti kita manusia ya, partikel subatomik juga mempunyai massa loh, tapi massanya bukan kilogram ya, tetapi gram saja karena sangat kecil. Nah, untuk proton dia itu mempunyai massa sebesar 1,6726231 dikali 10 pangkat min 24 gram. Untuk elektron dia lebih kecil lagi, yaitu hanya 9,109 sekian dikali 10 pangkat min 28 gram. Sementara untuk neutron kurang lebih beratnya atau massanya sama dengan proton, yaitu 1,672 sekian dikali 10 pangkat min 24. Nah, untuk masing-masing partikel subatomik ini juga mempunyai muatan. Yang pertama, proton itu bermuatan netral. Maksudnya bermuatan positif. Bisa juga dilambangkan dengan +1. Kalau yang netral itu adalah neutron ya, dia tidak bermuatan. Kemudian untuk elektron dilambangkan dengan -1 yang berarti dia bermuatan negatif. Nah, masing-masing dari partikel-partikel subatomik tersebut punya penemunya masing-masing loh, sama seperti model atom. Yang pertama, untuk proton, dia ditemukan oleh Goldstein dan juga Rutherford. Mereka berdua kompak nih menemukan si proton. Nah, untuk elektron, dia ditemukan oleh J.J. Thomson. Maksudnya J. Chadwick. Sementara untuk elektron, dia ditemukan oleh J.J. Thomson. Nah, elektron sendiri ditemukan pada tahun 1900 ternyata oleh Joseph John Thomson. Pada 1821, Sir Humphry Davy menemukan bahwa gas dia bisa menjadi penghantar yang lebih baik pada tekanan rendah. Banyak percobaan juga dilakukan dengan tabung hampa yang disebut tabung pengawan muatan atau discharge tube oleh William Crookes. Begini nih gambar tabungnya. Di sini sinar katoda merambat lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Kemudian sinar katoda tersebut dapat memutar kincir yang ada di dalamnya. Nah, sinar katoda dibelokkan nih ke kutub listrik positif. Sementara pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama 2 orang asistennya, yaitu Hans Geiger dan juga Ernest Marsden, melakukan percobaan untuk mengetahui tentang susunan atom. Dia menggunakan balok timbal atau timah hitam. Percobaan Rutherford menggunakan penembakan lempeng logam tipis, yaitu dengan penembakan sinar alfa. Di sini dapat dilihat kalau layar dapat berpendar atau sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng emas, dia ada yang menembus lempeng emas tersebut, ada juga yang memantulkan dan ada juga yang berpendar.
Partikel alfa yang terpantul itu pastilah telah menabrak sesuatu yang sangat padat. Pada tahun 1911, Rutherford dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Menurutnya, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom atau inti atom. Jadi, dari percobaan tersebut bisa digambarkan seperti ini. Di sini merupakan ruang hampa, dan di tengahnya di sini terdapat inti atom. Jarak antara inti atom dengan kulit atom disebut dengan jari-jari atom. Nah, di sini merupakan posisi dari jari-jari inti atom. Elektron dia berada di kulit atom atau lintasan elektron dan mengelilingi inti atom. Nah, penemuan proton ini ditemukan oleh si Goldstein pada tahun 1886. Dia menemukan bahwasanya pada katode yang diberi lubang, gas di belakang katode itu akan menjadi berpijar. Ini menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anoda. Radiasi tersebut disebut sinar anoda atau sinar positif, atau juga sinar terusan. Nah, partikel sinar terusan terkecil diperoleh dari gas hidrogen. Kemudian partikel ini disebut dengan proton. Nah, setelah kita tadi tahu terkait dengan penemuan partikel-partikel subatomik yaitu proton, neutron, dan juga elektron, kita harus tahu bahwasanya di dalam atom atau suatu unsur, dia memiliki nomor atom dan juga nomor massa. Wah, perbedaannya seperti apa ya? Nomor atom merupakan jumlah proton atau jumlah elektronnya. Jadi kalau ditanya, nomor atom itu sebetulnya apa? Nomor atom itu adalah jumlah proton di dalam suatu atom, atau bisa disebut juga dengan jumlah elektron di dalam suatu atom karena jumlahnya memang sama. Kemudian untuk nomor massa itu apa? Nomor massa itu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi berbeda ya dengan nomor atom yang dia itu jumlahnya sama. Tetapi kalau nomor massa dia terdiri dari jumlah sebuah proton di dalam atom dan juga jumlah neutron di dalam sebuah atom. Nah, lambang ini biasanya ditemukan di dalam buku-buku kimia, dan jangan bingung ya, lambang ini itu tentang lambang atom yang dilambangkan dengan huruf X atau bisa juga disebut sebagai lambang unsur. Nah, untuk yang Z itu disebut dengan nomor atom. Nomor atom tadi merupakan jumlah proton atau jumlah elektronnya, karena jumlah keduanya memang sama di dalam sebuah atom. Kemudian untuk lambang yang huruf A merupakan nomor massa. Nomor massa kita ingat-ingat, kalau nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Biasanya untuk menyingkat digunakan huruf P ditambah N. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa juga nih membuka web yang bernama Pet Colorado. Pet Colorado itu apa, Bu? Pet Colorado ini berisi bermacam-macam simulasi terkait dengan ilmu sains dan matematika. Nah, di sini karena kimia merupakan salah satu ilmu sains, kita bisa belajar mengenai struktur atom menggunakan Pet Colorado ini. Kita buka ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada proton, neutron, dan juga elektron. Tadi kita sudah belajar kalau neutron itu ada di tengah sini ya, karena dia merupakan inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Kita taruh di sini proton dan juga neutron. Nah, di sini kita tahu nih, kalau protonnya 1, kemudian neutronnya 1, di sini menunjukkan atom hidrogen. Atom hidrogen nomor atomnya 1 ya. Tadi sudah kita bicarakan bersama, diskusikan bersama kalau nomor atom itu merupakan jumlah sebuah proton atau jumlah elektron di dalam suatu atom. Jadi make sense ya dan valid kalau protonnya 1 berarti dia adalah unsur hidrogen atau atom hidrogen. Nah, kalau protonnya 2
sudah berbeda lagi nih, berarti dia merupakan atom helium atau unsur helium. Di sini juga valid ya, karena di alam helium mempunyai nomor atom 2. Tapi kalau kita tambah satu lagi, kira-kira jadi unsur apa ya? Jadi unsur Li atau litium. Di alam, litium mempunyai nomor atom 3. Nah, sekarang untuk mengetes kemampuan, yuk kita main game sama-sama. Nanti kalian bisa main game juga ya di web Pet Colorado ini. Nah, find the element. Yang pertama kita diberitahu nih soalnya. Protonnya berjumlah 8, neutron berjumlah 8, dan elektronnya juga berjumlah 8. Kalau semuanya sama-sama berjumlah 8, berarti apakah itu atom atau ion? Itu merupakan atom ya, karena jumlahnya semuanya sama dan seimbang. Berarti dia tidak bermuatan. Nah, kira-kira dari unsur-unsur yang ada di sini, mana nih yang nomor atomnya nomor atom 8? Kita bisa lihat di sini. Tadi hidrogen nomor atomnya 1, helium 2. Terus kita bisa lanjutkan. Di sini nomor atom 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah betul atom oksigen? Mari kita klik. Is it neutral atom or ion? Neutral atom ya, karena tadi jumlahnya semuanya sama. Ayo kita cek. Wah, ternyata betul. Gampang ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini find the element lagi. Kita diberikan petunjuk. Yang pertama, protonnya dia berjumlah 1 dan elektronnya berjumlah 2. Kira-kira kalau nomor atomnya 1 dan elektronnya 2, dia merupakan ion atau atom yang netral ya. Bisa jadi ion, karena di sini elektronnya jumlahnya lebih banyak nih dari si proton. Nah, tapi kira-kira elemennya elemen apa ya? Di sini kita lihat, apakah betul kalau elemennya merupakan hidrogen? Wah, ternyata betul. Bisa kita lihat ya, karena di sini dia mempunyai proton yang berjumlah 1. Nomor atomnya berarti 1 kan? Nah, unsur yang mempunyai nomor atom 1 yaitu hidrogen. Jadi, betul jawabannya. Kalian bisa juga main game di Pet Colorado ini terkait dengan atom, yang membuat kalian tentunya akan makin paham dalam mempelajari struktur atom. Sampai di sini dulu ya adik-adik untuk pembelajaran kali ini. Silahkan kalian review materi kali ini dan jangan lupa ya buat rangkumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.